Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tentunya berkat dan kemurahan Tuhan masih berikan kepada kita sekalian. Kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Itulah pembukaan rahasia firman Tuhan di akhir zaman. Puji nama Tuhan. Kita bersama akan naikkan pujian. Segala perkara dapat kutanggung. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Adalah kasih karunia, adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat kutanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kekuatan. Terus sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kemenangan. Haleluya. Adalah kasih karunia bila ku menderita karena Kristus, bagai domba sembelihan, namun Dia mempelai pria beri kemenangan. Segala perkara dapat kutanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kemenangan. Segala perkara dapat kutanggung, sebab kekuatan yang melimpah itu bukan berasal dari diriku. Kristus kepala beriku kemenangan. Kristus kepala, Kristus kepala. Sekali lagi katakan Kristus kepala. Haleluya. Kristus kepala beriku kemenangan. Haleluya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu mampu memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Dan Tuhan masih memberikan kemauan kepada kami. Sehingga pada jam sore hari ini Tuhan, ada kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Teristimewa Tuhan. Saat ini kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu terlebih dulu Tuhan,
Sucikan dan kuduskan pribadi kami sekalian Tuhan, baik para pemain musik maupun singer leader, agar kami semuanya layak mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Urapi setiap pribadi hamba-Mu yang akan melayani pada sore hari ini. Demikian juga sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini ada kesempatan untuk mendengarkan haleluya ibadah live streaming pendalaman Alkitab. Berikan kemampuan kepada semua jemaat-Mu yang ada, agar senantiasa dikuatkan dan diberikan kemenangan untuk menghadapi segala permasalahan taat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap baik. Kami bersyukur Tuhan, berkat-Mu melimpah pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan awali ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tentunya semuanya diberkati Tuhan. Haleluya. Dan mukjizat akan terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu setiap firman yang keluar dari hamba Tuhan, itulah firman daripada Allah. Oleh karena itu wajib kita percaya saja, pasti ada mukjizat. Amin. Kita naikkan pujian percaya saja. Haleluya. Haleluya. Percaya saja, percaya saja, ada kuasa besar. Percaya saja, percaya saja, tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidak akan gagal. Kita ulang sekali lagi, katakan percaya saja, percaya saja, percaya saja, ada kuasa besar. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidak akan gagal. Sebab doa orang yang benar, amin, ada kuasa besar. Asalkan dengan percaya, Tuhan mengabulkan. Sekalipun gunung menghadang, dapat dicapakan. Patahkan beban dipermalukan. Sebab doa orang yang benar, sebab doa orang yang benar, ada kuasa besar. Asalkan dengan percaya, Tuhan mengabulkan. Sekalipun gunung menghadang, dapat dicapakan. Patahkan beban beban dipermalukan. Kita ulang dari atas sekali lagi dengan iman percaya kita. Percaya saja, percaya saja, ada kuasa besar. Percaya saja, percaya saja, tiada yang mustahil. Janganlah bimbang, naikkan dalam doa segala kekhawatiran. Firman-Nya hidup, tidak akan gagal. Sebab doa orang benar, sebab doa orang yang benar, ada kuasa besar. Asalkan dengan percaya,
Haleluya. Pintu keselamatan dibuka asal kita percaya, dan berkat akan dicurahkan dan mukjizat terjadi bagi orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai sekarang Tuhan tetap menolong kita. Kita naikkan pujian ini, kita menyongsong kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Saat ku dalam kesesakan, ku tahu ada seorang penolong yang takkan membiarkanku dan tak akan meninggalkanku. Dialah Yesus, batu yang hidup. Dia kepala yang berkuasa, mempelai pria yang berkemenangan. Tiada mustahil kepadanya. Sampai sekarang Tuhan menolongku. Bahkan ku yakin Dia selalu menolongku. Aku tidaklah dipermalukan, sebab ku percaya pada Yesus. Kita ulang sekali lagi dari atas. Saat dalam kesesakan, ku tahu ada seorang penolong yang takkan membiarkanku dan tak akan meninggalkanku. Dialah Yesus, batu yang hidup. Dia kepala yang berkuasa, mempelai pria yang berkemenangan. Tiada mustahil kepadanya. Sampai sekarang Tuhan menolongku. Bahkan ku yakin Dia selalu menolongku. Aku tidak akan dipermalukan, sebab ku percaya terus lagi pada Yesus. Sampai sekarang Tuhan menolongku. Bahkan ku yakin Dia selalu menolongku. Aku tidak akan dipermalukan, sebab ku percaya pada Yesus. Aku tidak akan dipermalukan, sebab ku percaya pada Yesus. Sebab ku percaya pada Yesus. Haleluya. Shalom. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memperhatikan dalam setiap kehidupan kita. Apapun suasana yang ada, tapi Tuhan tetap terus mendorong kita dan memberi kekuatan kepada kita. Bahkan diberi kesempatan semakin dekat kepada Tuhan. Untuk itu mari
sebentar kita akan bersama-sama untuk melanjutkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, supaya kita bisa lebih mengerti lagi. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa segalanya bagi kami. Kami bersyukur kalau sore malam hari ini Engkau terus memberikan kesempatan kami untuk kami boleh ada di dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni kekurangan, kelemahan, mungkin dosa yang masih ada pada kami, supaya kami boleh layak untuk mendengarkan firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau akan mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu, pelayan-Mu, baik sidang jemaat-Mu, dimanapun berada. Engkau berhadirat di antara mereka Tuhan. Biar mereka yang penuh dengan kerinduan, Engkau juga akan menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalaupun masih ada kuasa-kuasa yang terus mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati menang kuasa nama mengusirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka hati untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan sidang jemaat dimanapun berada untuk duduk kembali. Dan sekarang kita mau konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kebutuhan kita di saat-saat ini. Karena itulah di mana Tuhan berbicara kepada kita. Satu hal yang perlu kita perhatikan. Situasi apapun yang ada saat ini, jangan membuat kita menjadi takut, apalagi stres. Oh gimana ya, terus kemudian kapan selesainya? Ya, tanya sama siapa aja nggak tahu kapan selesainya. Ya, pakarnya juga nggak tahu siapa kapan selesai berakhir. Hanya Tuhan yang menentukan semua itu. Ya, untuk itu saat-saat inilah kita diberi kesempatan untuk lebih sungguh-sungguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan lewat ibadah pelayanan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masih membahas bagian kedua dari 3 bagian dalam Injil Matius pasal yang ke-28, yaitu ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Ini bicara tentang dusta mahkamah agama atau sama dengan penyebaran kegelapan. Ya, ini bagian kedua, penyebaran kegelapan. Kalau hati ini tetap keras, maka tidak bisa menerima terang, sehingga berada dalam kegelapan. Ya, kita sudah membahas ini dalam ibadah-ibadah yang lalu. Ya, penyebaran kegelapan itu sama dengan penyebaran kesaksian atau berita palsu, kesaksian palsu atau berita palsu yang menolak, ya, itu kebangkitan Yesus. Ya, jadi serdadu-serdadu itu, ya, tahu kalau Yesus itu bangkit, tapi dia lapor, ya. Di dalam ayat 11 sampai 15 saudara baca kembali, ya, itu lapor kalau Yesus sudah bangkit, tapi
disarankan, dianjurkan untuk mengatakan yang tidak benar. Katakanlah, ya, Yesus dicuri murid-muridnya saat tidur. Mereka dikasih uang supaya memberi kesaksian yang tidak benar. Ya, di sini sama dengan tidak setuju dengan kebangkitan Yesus. Kalau enggak setuju kebangkitan, otomatis juga tidak, yaitu menyetujui akan kematian, atau sama dengan menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kita sudah mempelajari penyebaran kegelapan itu didorong oleh dua kekuatan yang besar. Satu oleh mamon atau uang atau roh jual beli, dan yang kedua adalah dusta. Ya, prajurit itu disuruh dusta. Jadi kita masih mau mempelajari malam ini tentang kekuatan mamon atau uang. Sebenarnya serdadu-serdadu itu jelas tahu yang benar. Tetapi oleh karena kekuatan uang, mereka menjadi saksi palsu, bersaksi yang tidak benar. Ya, kita baca Matius 21 ayat 12 sampai 14. Matius 21 12 sampai 14. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya, ini di bait Allah dipakai untuk berjual beli, untuk berdagang, tentunya pakai uang. Ia membalikan meja penukar uang. Nah, di situ ada penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Ini di sini ada dua hal, di mana orang-orang di bait Allah dipakai untuk berjual beli, berdagang, tentunya ya, ada kaitan dengan uang itu. Tapi di saat itu juga ada orang buta, orang timpang datang kepadanya dan mereka disembuhkan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 ini, roh jual beli membuat tubuh Kristus tidak sempurna, alias cacat, timpang dan buta tadi, sehingga membawa kepada kebinasaan untuk selama-lamanya. Ya, di situ ada timpang dan buta. Malam ini kita akan bicara atau mempelajari tentang buta. Ya, tahu ya kita secara sebagai orang buta, tapi ada buta rohani juga. Pengertian dan penyebab buta rohani. Yang pertama, penyebab buta rohani. Yang pertama 2 Korintus 4 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, jadi Injil dikatakan tertutup, gak bisa dilihat ini. Buta, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu siapa yang akan binasa? Orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran atau wujud Allah. Jadi pengertian dan penyebab buta rohani yang pertama itu menolak tadi Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Sama dengan tidak bisa melihat dan tidak mau mengerti firman pengajaran yang benar. Ini sama dengan menolak firman pengajaran yang benar. Akibatnya kalau menolak firman pengajaran yang benar, yang pertama tidak dapat melihat wujud Yesus sebagai anak Allah dan tidak mengalami penebusan dari dosa-dosa. Kalau tidak ada penebusan dari dosa, berarti tanpa bulan. Bulan tidak kelihatan. Karena dikatakan tidak mengalami penebusan dari dosa ini. Tanpa bulan atau bulan tidak kelihatan. Apa penyebabnya buta rohani? Karena ada ilah zaman ini. Ini penyebabnya. Keluaran 32 ayat 1, 4 dan 9. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, "Tidak kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk." Ilah zaman ini. Saudara dikasih Tuhan. Saat Musa berada di Gunung Sinai, di atas Gunung Sinai, Musa menerima dua hal. Yang pertama menerima 2 loh batu. Ini bicara tentang kasih. Dan tabernakel. Ini bicara pengajaran tabernakel. Jadi Musa waktu berada di atas Gunung Sinai, dia menerima 2 loh batu dan tabernakel. Jadi 2 loh batu dan tabernakel ini bicara tentang kabar mempelai dalam terang tabernakel. Ini ada satu bukti yang nyata. Banyak kehidupan yang masih belum bisa menerima hal ini. Saudara dikasih Tuhan. Sementara Musa menerima kabar mempelai dalam terang tabernakel tadi. Tapi di bawah gunung, bangsa Israel menolak Musa. Sama dengan menolak pengajaran. Sehingga kalau menolak pengajaran tadi, sehingga mereka membuat patung lembu emas. Mereka menyembah berhala anak lembu emas. Di sini anak lembu emas itu bicara tentang mamon atau roh jual beli. Tadi dikatakan kekerasan hati atau tegar tengkuk. Ini yang dimaksudkan dengan
ilah zaman ini. Kekerasan hati ini justru terus berkembang mulai dari kitab Keluaran. Ya, Keluaran 32 terus. Kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28, ya tadi ya satu patung anak lembu emas dibuat dan disembah. Itulah ilah zaman ini. Tapi karena kekerasan hati, ya, sehingga itu berkembang. Ya, anak lembu emas berkembang. 1 Raja-Raja 12 ayat 28. 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang ilah-ilahmu. Jadi bukan satu ilah lagi, ilah-ilahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ini sama dengan anak lembu emas yang sudah berkembang menjadi 2 anak lembu emas. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Yang waktu Musa di atas gunung, di bawah baru 1 patung anak lembu emas. Nah, sekarang berkembang menjadi 2 anak lembu emas. Nah, saudara dikasih Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 10 ayat 28 dan 29. Ya. Ayat 28. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Rehoboam dan Yerobiam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Anak-anak lembu berarti lebih dari 1. Yehu ini giat menghancurkan Baal, tetapi tidak menghancurkan anak lembu emas. Artinya dosa kekerasan hati ini terus berkembang dan bertahan dari zaman ke zaman sampai zaman akhir. Yang mengakibatkan banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan atau hamba Tuhan menolak pengajaran yang benar. Ya, ini pengertian yang pertama. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, pengertian yang pertama, ya, penyebab buta rohani. Ya, itu yang pertama. Sekarang pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Tadi menolak firman pengajaran benar sama dengan tanpa bulan. Penyebabnya ilah zaman sekarang. Sekarang yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ini pengertian yang kedua, lupa akan pengampunan dosa-dosa. Lupa berarti tidak teguh dalam pengampunan dosa-dosa. Kalau tidak teguh dalam pengampunan dosa, sehingga selalu mengulang-ulang dosa, jatuh bangun dalam dosa, tidak mau insyaf akan dosa. Ini pengertian yang kedua. Ya.
Jadi tidak mau insyaf akan dosa, bahwa sesungguhnya sudah ya dosa-dosa sudah dihapusi, lupa berbuat dosa lagi. Yohanes 16 7 dan 8. Yohanes 16 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh penghibur, Roh Kudus, Roh kebenaran. Ayat 8. Dan kalau ia datang, kalau ada Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Kalau tidak mau insaf akan dosa, berarti sama dengan menolak kuasa Roh Kudus. Sama dengan tanpa bintang. Bintang tidak kelihatan. Tadi menolak firman pengajaran. Ya. Saudara dikasih Tuhan, yaitu menolak bulan. Sekarang menolak yang kedua itu tidak mau insyaf akan dosa. Di mana Roh Kudus yang melakukan, ya, sehingga menolak kuasa Roh Kudus sama dengan tanpa bintang. Kisah Rasul 7 ayat 51. Kisah Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kami. Jadi penyebab buta rohani yang kedua ini karena keras kepala atau keras hati. Jadi kehidupan yang menolak kuasa Roh Kudus, hidupnya tanpa bintang, ya, bintang tidak kelihatan, ya, menolak Roh Kudus, menentang Roh Kudus, oleh karena keras kepala, keras hati. Pengertian yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ya, jadi berada dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan telah membutakan matanya. Ya, kalau gelap kita mau kemana juga kita nggak tahu arahnya. Ya, jadi pengertian yang ketiga sama dengan tidak mengasihi sesama, bahkan membenci sesama atau membenci saudaranya. Sesama yang paling dekat itu adalah dalam nikah, suami istri, istri suami, juga anak-anak. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, ya, ini pengertian yang ketiga. 1 Yohanes 4, 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau membenci sesama berarti tidak mengasihi Allah juga, atau menolak kasih Allah. Kalau menolak kasih Allah sama dengan tanpa matahari. Matahari tidak kelihatan lagi. Ya, sama dengan kehidupan yang tidak taat dengar-dengaran.
Ya, karena barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, sama ini. Ini pengertian yang ketiga. Ya, menolak kasih Allah sama dengan tanpa matahari. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita menuruti segala perintah Tuhan, artinya kalau taat dengar-dengaran, kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bahkan mengasihi musuh. Ini kasih yang tertinggi, bisa mengasihi kepada musuh. Kalau tidak taat dengar-dengaran, satu waktu pasti akan membenci sesamanya. Mulai dari sesama yang paling dekat tadi dalam nikah rumah tangga. Jadi selama kita taat dengar-dengaran, matahari masih bersinar dan masih ada harapan baru bagi kita menghadapi apapun juga, dan ada harapan untuk bersama Yesus saat Ia datang kembali. Ya. Jadi jangan sampai kita hidup tanpa matahari, tanpa kasih Allah. Sakaria 7 11-12. Sakaria 7 11-12. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ya. Jadi penyebab buta rohani itu keras hati. Jadi kalau disimpulkan, buta rohani adalah menolak firman pengajaran tanpa bulan, gelap. Roh Kudus menolak Roh Kudus tanpa bintang, dan menolak kasih Allah tanpa matahari. Penyebabnya semua yaitu kekerasan hati. Bayangkan tanpa firman, ya, atau dikatakan tanpa bulan, ya, tanpa bintang, tanpa matahari, ya, nggak bersinar berarti gelap, ya, berarti gelap. Saudara dikasih Tuhan, ya. Ini penyebabnya oleh karena kekerasan hati. Ini jangan sampai terjadi. Sedang nanti waktu Yesus datang kali kedua, ya, yang siap menyambut kedatangan Tuhan, yaitu berdiri di atas bulan, ada bulan, bermahkotakan 12 bintang dan bersalutkan matahari. Lah kalau ini gelap, kita tidak berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari, berarti kita ada dalam kegelapan yang paling gelap, binasa untuk selama-lamanya. Ya. Saudara, di dalam Kisah Rasul 27, Kisah Rasul 27 ayat 20-21.
setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian. Jadi di sini menunjukkan ketidaktaakan. Jadi akibat tidak ada bulan, bintang dan matahari, gelap sama dengan mengalami buta rohani. Ya. Tadi angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Sama dengan menghadapi angin badai yang dahsyat. Secara nyata menghadapi angin yang dahsyat artinya menghadapi pencobaan-pencobaan di segala bidang sampai yang mustahil. Dan menghadapi dosa-dosa sampai pada puncaknya dosa. Ya, itu sama menghadapi angin badai yang dahsyat. Yang ketiga, ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Kalau angin badai yang dahsyat, kita tidak bisa mencapai ke pelabuhan Yerusalem yang baru. Pelabuhan damai sejahtera. Arti yang keempat menghadapi angin badai yang dahsyat. Ya. Tadi ayat 20. Putuslah segala harapan kami. Jadi putus asa, putus harapan. Ya. Kalau keadaan ini terjadi putus asa, putus harapan, maka akan tinggalkan pelayanan, bahkan sampai tinggalkan Tuhan. Ya. Dan arti menghadapi angin badai yang dahsyat. Yang kelima, ya, ayat 21. Beberapa lamanya tidak makan. Sama dengan tidak makan secara jasmani, juga secara rohani. Secara jasmani tadi berada dalam kesulitan-kesulitan. Sedang secara rohani itu jatuh dalam kelaparan rohani. Yang akhirnya nanti masuk dalam aniayaan antikris. Ini akibatnya kalau buta rohani. Ya, tanpa bulan, tanpa bintang, tanpa matahari. Ngeri saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau di dalam dunia ini sudah tidak ada bintang, bulan, matahari. Matahari enggak ada, semua gelap. Bulan enggak ada, bintang enggak ada. Kalau keadaan ini terus dibiarkan, tadi kisahnya kapal, ya, maka kapal kehidupan itu akan tenggelam dalam lautan dunia sampai tenggelam dalam lautan api dan belerang, sama dengan binasa untuk selama-lamanya. Untuk itu kita harus menyelesaikan tentang kebutaan rohani. Ya. Jadi kalau ini terjadi gelap, ya, hari-hari ini suasananya yang gelap. Oleh karena pandemi dan lain sebagainya. Masalah-masalah segala macamnya. Tapi mari kita mau lihat
penyelesaian kebutaan rohani. Ini menjadi perhatian kita. Kisah Rasul 27 penyelesaiannya. Kisah Rasul 27 ayat 33 sampai 26. Kisah Rasul 27:33 sampai 36. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, memecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jadi penyelesaiannya kebutaan rohani itu makan roti yang dipecah-pecahkan pada hari yang ke-14. Kenapa kok hari yang ke-14? Mari Keluaran 12 ayat 5 dan 7. Keluaran 12, 5 dan 7. Anak dombanya itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harusnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang-orang memakannya. Ya, jadi tiang kosen 2 pintu kanan kiri dan juga atasnya ini. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Di sini kita lihat makanan pada hari ke-14. Itu sama dengan makanan Paskah. Bagi kita sekarang, makan Paskah adalah makan firman, pengajaran dan perjamuan suci. Kedua tiang pintu dan ambang atas. Ini cara merayakan Paskah, yaitu darah dibubuhkan pada tiang pintu rumah kanan, kiri, dan atas. Bagian bawah tidak diolesi darah. Hasilnya mereka yang mengoleskan darah di kanan, kiri, dan atas, hasilnya bebas dari tulah ke-10. Bebas dari tulah ke-10, yaitu bebas dari kematian anak sulung. Ya, yang ada dalam rumah itu anak sulung tidak mati. Ya, darah dibubuhkan pada tiang atas, kiri, dan kanan. Ini sama dengan darah Yesus dibubuhkan pada pintu hati kita. Sama dengan penyucian hati dan pikiran ini. Jadi saat kita makan firman, pengajaran benar dan perjamuan suci seperti dalam ibadah sore malam hari ini, ada firman dan perjamuan suci. Ya. Ini menunjuk saat di mana darah dibubuhkan pada hati kita dan kita akan mengalami penyucian hati dan pikiran kita. Penyucian
hati dan pikiran. Penyucian hati yang bagaimana? Ya, hati harus disucikan dan pikiran. Yang pertama yaitu hati yang keras. Hati keras sama dengan hati pikiran yang jahat dan najis. Markus 7, 21, 23. Markus 7, 21, 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Ini penyucian hati dan pikiran, di mana isi dari hati pikiran yang jahat dan najis. Dan Markus pasal yang ke-7. Sedang dalam Yakobus 1 ayat 21, Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi 12 tadi perkara jahat dan najis harus dibubui tadi darah Yesus, sehingga hati kita bisa menjadi hati lemah lembut dan diisi 12 roti. Firman dan perjamuan. Firman yang tertanam di dalam hati kita. Biarlah malam ini kalau kita mau makan Paskah, membuang 12 dosa, kita akan selamat dan tidak akan tenggelam. Jadi secepat kita menerima firman dan perjamuan suci, secepat itu kita ditolong oleh Tuhan. Ya. Jadi penyucian hati pikiran, yang pertama tadi hati yang keras, ya, hati pikir yang jahat dan najis. Yang kedua, hati yang lemah. Hati yang lemah sebenarnya gampang tersandung dan juga gampang menjadi sandungan. 1 Korintus 8 ayat 7 dan sampai 9. Hati yang lemah. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya, jadi penyucian hati yang pikiran yang kedua yaitu hati yang lemah harus dibubui darah Yesus. Yang ketiga, hati yang bimbang. Ya, ini perlu disucikan. Hati yang bimbang karena apa? Karena ada angin pencobaan atau ujian atau angin pengajaran palsu. Yakobus 1 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi hati yang bimbang juga harus dibubuhi darah Yesus. Kalau hati bimbang, akibatnya tadi yang tidak mendapatkan apa-apa alias gagal total. Dan biasanya disertai dengan telanjang. Seperti Petrus yang gagal semalam menangkap ikan, dia telanjang. Kalau hatinya bimbang, tidak tenang hidupnya. Kalau enggak tenang, letih lesu dan berbeban berat. Dan yang ketiga, kalau hati bimbang, akibatnya akan tenggelam. Binasa untuk selama-lamanya. Ini yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan dalam kehidupan kita. Di saat menghadapi segala sesuatu, harus hati disucikan. Jangan ada kebimbangan. Kisah Rasul 27 ayat yang ke 35 ya, sampai 36. Kisah Rasul 27 35 sampai 36. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka dan memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jadi kalau hati dibubuhi darah Yesus, hasilnya kita akan memiliki hati yang kuat atau kuat dan teguh hati. Jadi kita perlu tidak ada kebimbangan, kuat dan teguh hati. Mazmur 16 ayat ke-8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kuat dan teguh hati artinya hanya memandang kepada Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu kuat dan teguh hati. Tidak mandang yang aneh. Hanya memandang Tuhan sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saat makan perjamuan suci, saat itulah kita memandang Tuhan supaya hati kita menjadi kuat. Jadi bukan asal-asal ikut perjamuan suci, tetapi kita makan perjamuan suci dengan benar, ya, sehingga kita memandang Tuhan, sehingga hati kita menjadi kuat. Apa buktinya kuat dan teguh hati? Kuat dan teguh hati artinya yang pertama berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Tidak meragukan, tidak bingung, berpegang teguh. Dan kuat dan teguh hati yang kedua yaitu taat dengar-dengaran apapun risikonya. Kalau kehidupan kuat dan teguh hati, hasilnya, ya. Yang pertama, kalau kuat dan teguh hati, hasilnya pertama, 1 Tawarik 19
ayat yang ke-13. 19 ayat 13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi kalau kuat dan teguh hati, hasil pertama, Tuhan akan menjadikan semua baik tepat pada waktunya. Amin. Kita hanya memandang Tuhan dan Tuhan yang bekerja bagi kita. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Ya, enggak bimbang dan lain sebagainya. Kalau kuat dan teguh hati, hasil yang kedua yaitu Kisah Rasul 27, Kisah Rasul 27 ayat yang ke-34. Ya. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatan. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalamu. Hasil yang kedua. Berarti Yesus sanggup memelihara dan melindungi kita di tengah lautan dunia yang penuh badai, sekalipun kita tidak berdaya, hanya seperti sehelai rambut. Inilah yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Menghadapi ketidakberdayaan, menghadapi suasana pandemi ini dan lain dampak dari pandemi ini. Tapi ingat, Yesus kalau kita kuat dan teguh hati, Yesus sanggup memelihara dan melindungi kita. Amin. Di tengah-tengah situasi seperti ini yang penuh badai, kita tidak berdaya. Tuhan juga sanggup menyelesaikan masalah sampai yang mustahil. Amin. Sekalipun kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya meneduhkan angin dan gelombang. Hanya Yesus. Untuk itu mari. Jangan kita ragu. Jangan memustahilkan Tuhan. Oh mustahil, masa iya. Jangan memustahilkan Tuhan. Kadang-kadang mungkin seringkali kita menganggap Tuhan itu enggak mampu menolong kita. Ya, jadi mari saudara dikasih Tuhan. Ya. Jangan sampai kita buta rohani oleh karena menolak firman pengajaran benar. Tanpa bulan penyebabnya ilah zaman ini. Yang kedua, lupa pengampunan dosa-dosa. Lupa kalau kita sudah diampuni, kita berbuat dosa lagi. Sama dengan tanpa bintang, tanpa Roh Kudus. Penyebabnya adalah keras kepala. Dan yang ketiga, tidak mengasihi sesama. Ya, tanpa kasih, tanpa matahari. Penyebabnya enggak taat dengaran ini. Dan penyelesaian kebutaan rohani. Kita harus memakan roti yang dipecah-pecahkan. Ini sama dengan perjamuan suci. Dan mengalami penyucian hati dan pikiran. Hati yang keras disucikan. Hati yang lemah disucikan.
Hati yang bimbang disucikan, menjadi kuat dan teguh hati. Hasilnya tadi, Tuhan menjadikan semua baik tepat pada waktunya. Ya. Dan yang kedua, kuat dan teguh hati, Yesus sanggup memelihara dan melindungi kita. Ya. Hasil kuat dan teguh hati yang ketiga, pelayan siap. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Perhatikan 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Karena Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus. Ya, pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi hasilnya kekuatan teguh hati, Tuhan mampu menyucikan kita sampai menyempurnakan kita, sehingga kita bagaikan wanita dengan matahari, bulan dan bintang. Itulah mempelai wanita Tuhan. Sebagai mempelai wanita, kita siap untuk disingkirkan ke padang gurun dan diangkat ke awan-awan yang permai. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Yesus. Sehingga kita memandang Dia muka dengan muka untuk selama-lamanya. Sama dengan kita tidak buta. Kalau tidak buta, matahari, bulan, bintang tidak tersembunyi lagi, tapi tampil dan kelihatan. Inilah hari-hari yang harus kita kejar terus, ya, supaya kita mencapai, ya, siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Jangan sampai bulan, bintang, ya, dan matahari tidak kelihatan lagi. Tapi biarlah kita terus berjuang hari-hari ke depan supaya semakin nyata, semakin terang, ya, sehingga 3 benda terang itu ada dalam kehidupan kita, siap menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Inilah perjuangan kita ke depan, dan banyak doa dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan akan turunkan pertolongan yang tidak perlu diragukan lagi. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat, ya, dimanapun berada, sidang jemaat saya undang untuk berdiri dan juga persiapkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan, ya, sehingga kita akan siap untuk saat ini menerima kemurahan Tuhan. Kita sudah terima firman pengajaran yang benar, dan sebentar kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Firman-Mu lebih dari segala perkara, menjadi kebutuhanku yang terutama, mengajarku, membuka mata hatiku, menuntunku ke arah jalan kebenaran. Nama-Mu Yesus, nama yang penuh kuasa. Ku bahagia mengenal-Mu lebih pribadi. Sebagai mempelai pria Kau mengasihiku. Ku rasakan kasih-Mu baru tiap hari. Betapa suka cinta
melimpah karena firman-Mu, kasih membelah memenuhi hidupku. Sekuat hati berseru, ku merindukan firman-Mu, sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Firman-Mu lebih. Firman-Mu lebih Ya, amin. dari segala Amin, haleluya. Haleluya. menjadi kebutuhanku yang terutama. Mengajarku, membuka mata hatiku, menuntunku ke arah jalan kebenaran. Nama-Mu Yesus, nama yang penuh kuasa. Ku bahagia mengenal-Mu lebih pribadi, sebagai mempelai pria Kau mengasihiku. Amin. Ku rasakan kasih-Mu baru setiap hari. Betapa suka cintaku melimpah karena firman-Mu, Amin. kasih membelah memenuhi hidupku. Sekuat hati berseru, ku merindukan firman-Mu, sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Haleluya. Betapa suka cintaku melimpah karena karena firman kami kasih boleh membelah memenuhi. karena kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Sekuat hati berseru, ku merindukan Kami firman-Mu, merindukan sebab ku firman sadar yang pertama bagi firman-Mu kehidupan kami. Firman-Mu kekuatan kami. melimpah karena kasih membelah sekuat hati berseru, ku merindukan firman-Mu, sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku. Sebab ku sadar firman-Mu kekuatanku.
Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, kita mau menguji diri kita sendiri. Lihat diri kita sendiri. Firman Tuhan sudah dinyatakan begitu jelas bagi kami. Jangan sampai kita kehilangan, yaitu bulan, bintang, dan matahari. Kalau itu hilang, tidak kelihatan, berarti tidak sampai mencapai kepada kesempurnaan sebagai mempelai yang siap menyambut kedatangan kali kedua. Biarlah sebentar kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, korban Paskah, dan kita akan bisa sungguh-sungguh sehingga semua itu terselesaikan, sehingga kita tidak lagi buta rohani oleh karena menolak firman pengajaran yang benar karena ilah zaman ini. Dan juga jangan sampai kita lupa kalau kita sudah diampuni tetapi berbuat dosa lagi, supaya tidak kehilangan bintang itu, dan juga oleh karena tidak mengasihi kepada sesama, oleh karena tidak taat dengar-dengaran. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Bapa di dalam surga, ampuni kekurangan kelemahan kami yang masih ada pada kami, di mana Engkau sudah menunjukkan kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni, mungkin kami sempat menolak firman pengajaran benar oleh karena pengaruh ilah zaman. Ampuni Tuhan, ampuni. Juga mungkin sementara kami lupa akan pengampunan dosa, di mana Engkau sudah mengampuni dan kami tetap kembali berbuat. Ampuni Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Sehingga kami tidak lagi kehilangan bintang. Haleluya Yesus. Haleluya. Jangan ada keras kepala yang ada Tuhan. Dan juga rasanya kita sudah mengasihi kepada sesama, tapi sesungguhnya belum seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga kita tidak taat dengar-dengaran Tuhan. Ampuni Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan matahari itu. Oh, haleluya. Haleluya, ampuni Tuhan. Kalau sebentar kami boleh makan perjamuan suci, roti yang dipecah-pecahkan. Haleluya. Untuk menyucikan hati dan pikiran. Hati yang keras, hati yang lemah, hati yang bimbang. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Biar kita menghadapi situasi-situasi di saat ini ke depan yang suasana dalam kegelapan, tapi biarlah kita kuat dan teguh hati menghadapi semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami tahu Engkau sudah rela mati di atas kayu salib, Engkau bangkit pada hari ketiga Tuhan.
untuk membawa kehidupan kita, untuk menyelamatkan sampai mencapai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, ampuni kekurangan kelemahan sehingga kami boleh layak makan minum tubuh dan darah-Mu pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang bubukan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima Tuhan. Bubukan kuasa juga Tuhan. Kami akan terima tubuh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Silakan kita siapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan. Ya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Semua siapkan? Sudah? Ya, kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan. Kita akan tinggikan di atas kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita akan makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan yang ada darah Yesus, darah yang sama, di dalamnya ada kuasa untuk menolong kita, menyucikan kita. Bahkan di dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Apapun sakit itu, darah Yesus tetap berkuasa. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jamaah bagian yang sakit dan imani, darah Yesus akan bekerja. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan buat kita pada sore malam hari ini itu, sehingga kita boleh merasakan pertolongan daripada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu yang berlaku bagi setiap kami Tuhan. Baik sidang jemaat-Mu yang ada di tempat masing-masing, dan juga kami pelayan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa di dalam surga, malam hari ini kami boleh merasakan berkat-berkat-Mu. Dan biarlah ke depan kuat dan teguh hati menghadapi segala perkara yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang satu di dalam doa. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat-saat ini sedang terpapar oleh COVID-19 Tuhan.
Oh, kami tahu, kami percaya Engkau mampu menolong di saat mereka juga mau taat mendengarkan suara-Mu. Dan boleh Bapa di dalam surga masuk dalam aturan yang ada, prokes yang ada. Maka kami tahu, kami percaya Engkau akan pulihkan Tuhan. Sehingga apa yang dialami oleh mereka yang terpapar bisa menjadikan satu pelajaran untuk taat dengar-dengaran, untuk menyerahkan diri, mengekang diri. Oh Bapa, karena kami menyadari di saat isoman sekian lamanya Tuhan harus tetap tinggal di rumah. Tapi ini menjadikan pelajaran untuk mereka, untuk menahan diri, untuk lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau akan tolong yang lain juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang-Mu di dalam kegiatan hari-hari. Dan juga yang bekerja, juga yang usaha, yang punya toko, apotek, dan juga yang lain-lain Tuhan. Pabrik-pabrik yang mereka miliki, biar mereka juga tetap tidak menggunakan kekuatan sendiri, tapi semua itu akan Kau tolong Tuhan. Di saat mereka boleh menyerahkan Tuhan kehidupan dan menyerahkan segala ke dalam tangan-Mu, maka Engkau yang akan bekerja Tuhan. Oh, mereka boleh kuat dan teguh hati Tuhan, menghadapi apapun, tidak bimbang, tetapi bahkan semakin mendekat kepada Engkau, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terserah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga akan tolong bagi pelayan-pelayan-Mu, baik yang ada pada malam hari ini atau juga yang bertugas pada kesempatan yang sudah terjadwal. Engkau beri kekuatan kesehatan mereka semua Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kami juga berdoa Bapa di dalam surga untuk anak-anak yang juga sudah mulai ikut dalam pembelajaran, baik ada yang secara online atau offline. Engkau yang selalu melindungi, beri kepada mereka hikmat untuk tetap mengikuti pelajaran yang ada Tuhan. Dan biar orang tua yang dibutuhkan untuk menolong anak-anak, mendorong anak-anak ini juga supaya orang tua memperhatikan. Demikian juga dalam ibadah anak-anak sekolah minggu, baik remaja, baik youth, serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rencana-rencana yang ada bagi petugas-petugas yang ada dari COVID ini untuk mengatur semua ini supaya tidak terjadi dampak penularan yang lebih Tuhan. Berilah kepada mereka yang dipercayakan mengatur sebuah hikmat daripada Engkau. Namun biar mereka takut akan Engkau akan berikan hikmatnya. Semua tergantung daripada Engkau semua, karena Engkau yang memiliki kuasa segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Bapa untuk lingkungan di mana kami berada, juga di kota kita Mojokerto ini dan sekitarnya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan. Engkau yang sudah memberkati mereka juga. Demikian juga untuk diakonia, mereka yang sudah berkati untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan, dan juga perpuluhan yang sudah dikembalikan, membuktikan Engkau sudah memberkati mereka dengan limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur
Dan Engkau akan bawa kami semua sidang jemaat-Mu semakin hari semakin merindukan Tuhan untuk ikut dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Karena itu merupakan kebutuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beri kekuatan kami, kesehatan kami, perlindungan, pemeliharaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.